Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, bisa dipimpin berdoa, Immanuel. Sebelum mulai matematika pada kali ini, kita doa dimulai. Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, baik. Ada yang kurang sehat? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah. Sehat semua. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Kayaknya siapa? Surya. Surya tidak berangkat. Kenapa Surya? Nggak ada alasan? Nggak ada surat? Oke, Surya tidak ada surat. Oke, semoga bisa bergabung lagi dengan kita di sini ya, buat belajar. Sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Kalau sudah siap, silakan bukunya dikeluarkan, sumber belajarnya bisa dikeluarkan, LKS, ataupun dari internet, ataupun sumber yang lainnya. Silakan dibuka untuk materi kali ini, yaitu peluang dua kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Yang LKS bisa dibuka halaman berapa? Yan? Saling bebas dan tidak saling bebas? Ini. Halaman 72. Atau yang menggunakan internet online ya, bisa searching tentang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Bapak juga sudah menyiapkan bahan belajar kalian bagi yang belum mempersiapkan ya tentang peluang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Yang belum punya LKS atau belum mempersiapkan bisa di-scan barcode-nya. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ya, melalui kegiatan diskusi, nanti kita akan diskusi tentang permasalahan kejadian saling bebas dan tidak saling bebas, yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik atau kita mampu menentukan kejadian saling bebas dan tidak saling bebas, serta juga menyelesaikan permasalahan terkait peluang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Kenapa sih kita harus belajar materi ini? Ya, sebetulnya untuk materi kali ini ataupun materi peluang dan juga materi-materi pelajaran yang lain sangat bermanfaat, sangat berguna buat kita, buat di kehidupan sehari-hari. Contoh kita di materi matematika kali ini tentang materi peluang, ya. Peluang kita bisa gunakan atau bisa hubungannya erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sering kita menjumpai dengan materi peluang. Salah satu contohnya yaitu ketika nanti kalian lulus dari SMA 2, kalian mau daftar di perguruan tinggi negeri ataupun swasta ataupun melanjutkan studi, meraih cita-cita kalian, kalian bisa menentukan besarnya peluang kalian diterima atau tidak. Ya, itu gambaran secara umum tentang materi peluang. Nah, untuk yang materi kali ini, dua kejadian saling bebas dan tidak saling bebas, ya nanti lebih spesifik lagi. Kalau ada dua kejadian, kalian bisa menentukan besarnya peluang kalian diterima atau tidak seberapa dari materi ini. Jadi, ya, silakan dicermati dengan baik dan dipahami. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari dan bisa berguna untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Oke, sedikit motivasi dari Bapak untuk bekal belajar hari ini. Kegagalan hanya terjadi ketika kita menyerah. Ya, tidak ada kata gagal selagi kita berusaha. Kemarin kita sudah belajar tentang peluang, ya tidak? Tentang ruang sampel. Masih ingat? Terus ada titik sampel,
terus ada peluangnya itu sendiri, peluang suatu kejadian. Ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk mengingatkan kalian kepada materi yang sudah berlalu. Apa itu peluang? Masih ingat? Peluang masih ingat? Apa itu peluang? Yan? Peluang adalah proses yang menghasilkan data atau percobaan yang menghasilkan data. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Tadi kita sudah menentukan tujuan, yaitu menentukan kejadian saling bebas dan tidak saling bebas, serta menyelesaikan permasalahan terkait kejadian saling bebas dan tidak saling bebas. Nah, apa sih kejadian saling bebas dan tidak saling bebas? Bagaimana membedakannya? Dan juga bagaimana menyelesaikannya? Nah, hari ini kita akan belajar itu. Perhatikan di sini, ada dua kasus. Terlihat, ada dua kasus. Kasus yang pertama, bisa dibacakan, Keisha? Terlihat? Oke, kasus yang pertama, coba. Dalam sebuah kotak, ada 8 bola merah dan 7 bola putih. Akan diambil 2 bola secara berurutan. Pengambilan pertama tanpa mengembalikan pengambilan kedua tanpa mengembalikan pengambilan pada bola pertama. Tentukan peluang terambilnya bola merah pada pengambilan pertama dan pengambilan bola putih pada pengambilan kedua. Itu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, Shalom, terlihat Shalom? Kasus yang kedua terlihat? Bisa dibaca? Untuk kasus yang kedua, ada sebuah logam dan sebuah dadu. Dilempar secara bersama, tentukan peluang muncul gambar pada mata uang dan angka genap pada dadu. Dari dua kasus ini, mana yang saling bebas dan mana yang tidak saling bebas? Kita akan menyelesaikan permasalahan dua kasus ini, menentukan mana yang saling bebas dan mana yang tidak saling bebas. Oleh karena itu, sudah Bapak siapkan kelompok ya untuk menyelesaikan yang permasalahan yang tadi. Ada 6 kelompok yang sudah Bapak siapkan. Kelompok 1 ada Anggeni, Anindya, Keisha, Hakla, Nur Halimah, dan Vika Vanessa. Kelompok 2, kelompok 3, sampai kelompok 6 sudah Bapak sertakan semua. Silakan duduk secara berkelompok sesuai dengan nama-nama kelompok yang sudah Bapak bagikan. Sudah Bapak bagikan LKPD, ya. LKPD ini tujuannya untuk membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan serta menentukan kejadian saling bebas dan tidak saling bebas, ya. Selain itu, di situ juga sudah ada petunjuk pengerjaannya, mulai dari penulisan nama, terus juga ada petunjuk pengerjaan, diskusi, dan juga penulisannya bagaimana sudah disertakan di petunjuk pengerjaan LKPD. Silakan dipahami. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke Bapak. Bisa dipahami? Oke. Silakan bisa dikerjakan. Ada berapa kasus di situ? Semua perhatikan. Ada berapa kasus di situ di LKPD? Ada 2 kasus. Tentang apa di situ? Sesaji Rewanda. Sesaji Rewanda itu adalah salah satu tradisi budaya yang ada di Kota Semarang, ya. Yang tempatnya ada di Goa Kreo. Apa sih hubungannya sesaji Rewanda dengan materi peluang ini? Oke, untuk mengetahui apa hubungannya, Bapak sudah siapkan video, ya. Sudah Bapak siapkan video tentang sesaji Rewanda. Nanti bisa dilihat, bisa dikecilkan volumenya, Bapak setelkan, Bapak mainkan ya.
mongko cucuke laku ana ing adicara sesaji Rewondo. Sesaji Rewondo itu maknanya atau artinya sesaji itu memberi makan, Rewondo itu bahasa Sanskerta yang artinya itu monyet. Jadi sesaji Rewondo itu merupakan upacara atau kegiatan untuk memberi makan kepada monyet, utamanya monyet ekor panjang yang menghuni di Pulau Kerincing atau Gunung Kerincing di Waduk Jatibarang atau Gua Kreo. Itu sedikit cuplikan tentang sejarah terjadinya ya tradisi budaya sesaji Rewondo. Sesaji Rewondo itu apa tadi? Ya, persembahan atau ngasih makan kepada para monyet di di Gua Kreo. Sekarang kembali ke pertanyaan yang tadi. Apa hubungannya tradisi budaya sesaji Rewondo dengan materi peluang? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Hubungannya antara tradisi budaya sesaji Rewondo dengan materi peluang dari tadi gunungan buah yang dibawa, terus juga gunungan makanan yang dibawa kemudian dikasihkan ke para monyet yang ada di Gua Kreo untuk yang gunungan buah ya. Tapi untuk yang makanan-makanan nanti dibagikan ke warga sekitar yang datang. Apa hubungannya? Terkait apa? Peluang terambilnya ya makanan atau buah-buahan. Nah, dari sini ya kita bisa mengaitkan antara tradisi budaya yang ada dengan materi peluang. Nah, silakan untuk LKPD ya. LKPD di situ sudah Bapak rangkum terkait sesaji Rewondo juga ya. Jadi barangkali kalian ingin tahu lebih detailnya bisa dibaca terlebih dahulu. Kemudian bisa diselesaikan untuk permasalahan yang ada di LKPD ya. Silakan diselesaikan karena LKPD-nya masih kurang berwarna. Silakan ini juga bisa digunakan untuk membantu kalian sebagai bahan diskusi. Oke, untuk waktu diskusi berapa menit? 30 menit? Oh, kita waktu 20 menit terlebih dahulu, bagaimana? 20 menit awal, kalau nanti belum jadi, kita kasih waktu tambahan. Seperti itu? Bisa diterima? Oke, kalau begitu silakan dikerjakan dan didiskusikan serta dikerjakan 20 menit mulai dari sekarang. Oke, diskusikan. Kalau ada permasalahan yang kurang jelas atau mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke Bapak, angkat tangan dan ditanyakan. Yo, enak semua dah. Enak semua dong. Iya. Berarti kan ya bagus. Berarti kan di sini ada banyaknya jeruk sama banyaknya pisang. Totalnya berapa? Nah, ya, tapi yang diambil kan jeruk berapa di sini? 30. Pisangnya? Nah. Kenapa ini cuma 20 dan 30 saja? Tapi kan persediaan yang ada 100, berarti kan totalnya 120. Iya kan? Tapi yang diambil cuma, berarti ini harusnya? Iya. Kan total keseluruhan buah yang ada di situ kan. Oke, karena sudah 25 menit ya, sudah 20 tambah 5 menit
sekarang waktunya presentasi. Ya, ada 2 kasus. Bapak harap ada 2 kelompok yang maju. Kasus yang pertama, kelompok berapa yang ingin maju? Atau nanti Bapak tunjuk? Kelompok berapa? Kasus 1? Yang sudah jadi, coba ngacung. Kelompok 5 udah? Kelompok 5 kasus 1 ya? Kelompok 5 kasus 1, kasus 2 bisa diselesaikan karena tadi Bapak lihat tinggal kurang sedikit bisa diselesaikan. Silakan untuk kelompok 5 untuk kasus 1 bisa maju terlebih dahulu. Semua perhatikan. Halo. Firdaus. Sudah selesai kelompokmu? Sudah? Oke, kalau sudah bisa menghadap ke depan. Yang sudah bisa menghadap ke depan. Satu, temanmu mau presentasi ya. Nanti kalau ada yang jawaban berbeda, silakan ditanggapi. Gitu ya. Kalau kalian mau ada pertanyaan atau tanggapan, silakan ditanggapi. Langsung aja dibacakan semua. Ayo. Oke, stop. Untuk kasus 1 nomor 1, pertanyaannya apa? Termasuk kejadian saling bebas atau tidak saling bebas? Ya enggak? Dari kelompok 1 menjawab kelompok 5 maaf, tidak saling bebas. Kenapa? Karena pengambilan pertama mempengaruhi ke pengambilan kedua. Kelompok lain bagaimana? Ada tanggapan? Gimana kelompok 6? Tidak? Jawabannya sama? Oke, untuk kasus 1 jawabannya adalah tidak saling bebas karena kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua, maaf. Ya, lanjut. Nomor 2, besarnya peluang berapa? Oh, besarnya peluang. Besarnya peluang 5/2. Kelompok 2, Favian CS. Berapa? Kelompok 3. Berapa, Yan? Kelompok 5/22. Kelompok 1, jawabannya berapa untuk besarnya peluang pada kasus pertama? 5/22. Kelompok 4, jawabannya berapa? Kasus 1, besarnya peluang 5/22. Ya, jawabannya yang benar 5/22. Ya. Jadi untuk kasus 1 itu adalah kejadian tidak saling bebas dan besarnya peluang itu adalah 5/22. Jawabannya benar, tepuk tangan buat kelompok 5. Silakan bisa kembali ke tempat. Kasus 2, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 silakan. Oke, kasus semua perhatikan ke depan. Langsung. 4. Oke. Semua untuk kasus 2 perhatikan. Untuk kasus 2 yang nomor 1 termasuk kejadian saling bebas dan tidak atau saling bebas. Saling bebas. Kelompok 2 menjawab kejadian saling bebas. Bagaimana kelompok lain? Kelompok 1? Kelompok 6? Apa? Sama apa? Saling bebas. Kelompok 5? Kelompok 4? Apa? Hah? Tidak? Tidak saling bebas? Tidak saling bebas. Kelompok 3? Saling bebas. Kelompok, oke, yang beda kelompok 4. Kelompok 4 tidak saling bebas. Coba, kenapa? Tidak apa-apa. Nanti kita koreksi bareng. Kelompok 4 semua. Coba. Bapak tanya.
Ketika pengambilan pertama itu apa? Pengambilan buah pisang, ya kan? Pengambilan buah pisang. Kalau pengambilan buah pisang, buah jeruknya terambil nggak? Hah? Tidak. Tidak kan? Berarti ketika buah pisang diambil, jumlahnya buah jeruk masih sama tidak? Masih sama. Kalau masih sama berarti mempengaruhi atau tidak? Tidak mempengaruhi. Kalau tidak mempengaruhi berarti saling bebas. Ya, untuk kasus 2 nomor 1 itu jawabannya tidak saling bebas ya, karena tidak saling mempengaruhi. Kemudian besarnya peluang berapa? 1/24. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? 1/24 setuju? Jawabannya sama 1/24. Kelompok 2, kelompok 4. Loh, masa tadi nomor 1 beda, jawabannya beda, jawabannya sama. Caranya sama berarti? Oke. Oke ya, untuk kasus 2 nomor 2, besarnya peluang terambilnya 20 buah pisang dan 30 buah jeruk itu adalah 1/24. Oke, benar. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi terkait kasus di LKPD? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan tidak? Halo kelompok 4. Firdaus, Iskia dan kawan-kawan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, mari kita simpulkan untuk masalah yang ada di LKPD. Kita belajar menentukan peluang saling bebas dan tidak saling bebas. Ya, peluang yang saling bebas, 2 kejadian yang saling bebas itu yang seperti apa berarti? Kelompok 3, coba. 2 kejadian bisa dikatakan tidak saling bebas apabila sambil berdiri. Bisa. Semua perhatikan ke sini, ya. Kejadian yang tidak saling bebas. Kejadian A dan kejadian B adalah yang kedua kejadian yang bergantung. Oke ya. Betul, untuk 2 kejadian yang tidak saling bebas itu apabila 2 kejadian A dan B itu saling bergantung atau saling mempengaruhi. Ya. Sedangkan yang tidak saling bebas, yang saling bebas tadi yang tidak saling bebas, kejadian yang saling bebas yang bagaimana? Gimana? Ya, tidak mempengaruhi peluang kejadian kedua atau tidak saling mempengaruhi. Oke, perhatikan ke depan. Untuk peluang kejadian saling bebas, tidak saling bebas. Bagaimana Pak Fian mencari besarnya peluang tidak saling bebas? Peluang kejadian A dan B apa? Apa? Ya, peluang kejadian A kali peluang kejadian yang tidak saling bebas. Kejadian B setelah kejadian A. Gitu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, bisa kembali ke tempatnya masing-masing dan LKPD-nya bisa dikembalikan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, bisa dipahami ya untuk kejadian yang saling bebas dan tidak saling bebas. Kalau gitu, oke, perhatikan. Kita kembali ke kasus yang awal tadi. Tadi di awal kan Bapak sudah beri 2 kasus ya. Untuk kasus yang kedua, saling mempengaruhi tidak? Uang logam dan dadu dilempar bersama, tentukan muncul gambar pada mata uang dan gambar pada mata uang dan angka genap pada dadu. Saling lepas atau tidak saling bebas atau tidak saling bebas? Saling bebas karena tidak saling mempengaruhi. Oke, cukup untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana materinya? Apakah bisa dipahami? Bisa?
Apakah penyampaian yang Bapak berikan terlalu cepat? Cukup ya? Kalau cukup dan semoga kalian benar-benar memahami ya materi yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk materi kali ini ya sudah selesai untuk materi peluang. Selanjutnya nanti kita akan latihan soal terkait materi peluang. Ya, kalau nanti materi peluang sudah, nanti materi yang lainnya juga kita latihan soal sambil menunggu waktu. Ya. Gitu ya. Jadi silakan dipelajari untuk latihan-latihan soal yang ada, dikerjakan sebisanya. Nanti kita bahas bareng-bareng di pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Tetap semangat belajar ya, jangan capek ya. Dan juga jangan bosan belajar. Kalau nanti ada materi-materi yang sekiranya belum bisa dipahami, belum paham, bisa ditanyakan kembali kepada Bapak ataupun kepada teman-teman kalian yang sudah bisa. Gitu ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Setelah ini berdoa ya, sebelum Bapak tutup, ada satu kata lagi. Ya, bukan orang yang terpintar atau yang terkuat yang akan bertahan. Tapi orang yang bisa beradaptasi yang akan bertahan. Jadi, apapun kondisinya kalian, semoga kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Oke ya. Sebagai penutup, itu kata-kata penutup dari Bapak. Dan penutup untuk pembelajaran hari ini, silakan Immanuel, ketua kelas, bisa dipimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih atas segala perhatian ya. Mohon maaf apabila ada salah perbuatan ataupun salah penyampaian yang Bapak berikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.